Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rian Effendi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 21130230082. Ingin sedikit menjelaskan resum PKKMB Unila tahun 2021 dengan tema membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru untuk memenuhi tugas akhir kegiatan PKKMB tahun 2021. Materi pertama yaitu pembinaan gerakan nasional revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Ada beberapa submateri di sini. Yang pertama, revolusi mental itu sendiri menurut Soekarno ialah perombakan mindset seseorang agar selaras dengan semangat perkembangan zaman. Selanjutnya, perkembangan revolusi, tantangan global yang dihadapi saat ini, tantangan nasional, dan skill yang dibutuhkan pada masa revolusi industri 4.0. Selanjutnya, bela negara. Ada 3 hal yang mendasar mengenai bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela? Di sini dijelaskan yang harus dibela merupakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya, mengapa kok dibela? Di sini karena untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Siapa yang membela? Seluruh warga negara Indonesia dengan komponen utama TNI dan Polri dan warga negara sebagai komponen pendukung. Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang bela negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Apa saja ancaman bela negara itu sendiri? Ada 4 ancaman. Yang pertama, ancaman militer berupa agresi, perang, dan sebagainya. Yang kedua, ancaman non-militer yang bersifat di politik, ideologi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada ancaman modern, yaitu doktrin, proxy war, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada ancaman hibrid. Penanggulangan ancaman bela negara dapat disikapi dengan 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. 2. Memiliki ilmu pengetahuan serta kesadaran berkewarganegaraan. Dan upaya dalam bela negara dapat dilakukan dengan 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan militer. 3. Pengabdian TNI sukarela dan pengabdian sesuai profesi. Materi selanjutnya, pencegahan dan penanganan intoleranisme, radikalisme, dan terorisme. Di Indonesia sendiri, perkembangan terorisme pada saat ini menurut Global Terrorism Index, Indonesia berada di peringkat 37 dunia, yang berarti Indonesia dikategorikan sebagai negara yang terdampak terorisme dalam tingkat medium. Di ASEAN, dari tahun 2017 sampai dengan 2020, Indonesia mengalami penurunan kasus terorisme secara signifikan dari yang semulanya 55,2% di tahun 2017 dan di akhir tahun 2020 menurun sebanyak sehingga menjadi 14%. Penanganan intoleranisme, radikalisme, dan terorisme. Yang pertama, membangun daya cegah dan tangkal masyarakat dalam upaya mempersempit gerakan terorisme serta penyebaran radikalisme. Yang kedua, menerapkan hukum secara tegas, objektif, dan terukur. Peraturan di Indonesia sendiri mengenai terorisme ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai pemberantasan terorisme sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai penguat dari pernyataan Perpu Nomor 1 Tahun 2000. Materi selanjutnya ada etika berkomunikasi di medsos. Di sini ada kiat-kiat etika berkomunikasi yang baik dan benar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, memilih dan meneliti berita yang didapat. Yang kedua, kritik, berpikir dan kritis dalam mencari dan menyampaikan berita informasi. 3. Mengapresiasi sumber yang didapat. Selanjutnya, pemilihan diksi kata yang baik yang diharap.
diharapkan tidak bersifat membuli. Selanjutnya kejelasan, yaitu akun media sosial untuk menghindari pembulian di akun yang bodong. Materi selanjutnya di hari kedua ada pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Di sini ada dua sub materi. Yang pertama ada inovasi masyarakat dalam pandemi. Yang pertama ada rapat online, belajar online atau daring yang sudah hampir 2 tahun kita lalui. Yang ketiga ada konser amal untuk online juga. Yang terakhir dan masih banyak lagi inovasi saat pandemi saat ini yang bisa dilakukan. Terus materi yang kedua, sikap kampus dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang pertama, membuat Satgas COVID-19. Yang kedua, vaksinasi. Dan yang ketiga, pemindahan kepesertaan BPJS Kesehatan ke Poliklinik Unila. Materi selanjutnya di hari kedua ada sistem pendidikan tinggi dan implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di era Industri 4.0. Yang pertama ada sistem pendidikan tinggi. Pengertian dari pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar untuk mewujudkan sistem pembelajaran untuk mengembangkan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua ada tujuan umum pendidikan tinggi. 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berintelektual dan dapat mempraktekkan di lingkungannya. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang ia miliki untuk meningkatkan taraf hidup dan kekayaan budaya nasional. Dan yang ketiga ada bentuk pendidikan tinggi. Di sini ada bentuk pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Bentuk institusi ada akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Dan yang selanjutnya ada sistem pengajaran, sistem kredit pada sistem pendidikan saat ini adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk mengatur beban studi. Sistem ini ditunjukkan untuk mengatur beban yang diterima oleh mahasiswa, dosen, universitas yang bersangkutan. Yang kelima ada tujuan penerapan sistem kredit. Yang pertama, untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa yang cakap untuk menyelesaikan perkuliahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua ada memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang dengan batas-batas tertentu untuk memilih mata kuliah dengan bakat yang diminatinya. Selanjutnya ada submateri juga Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di sini ada dasar hukum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan program dari Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Indonesia. Yang pertama ada peraturan nomor 7 tahun 2000, Permendikbud nomor 5 tahun 2020, Permendikbud nomor 4 tahun 2020, dan yang terakhir ada Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Hak-hak mahasiswa dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang pertama ada hak mahasiswa belajar di luar prodi dalam satu perguruan tinggi. Yang kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi dan di luar perguruan tinggi atau lembaga lain. Tujuan dari belajar kampus merdeka selanjutnya adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi lebih otonom dan fleksibel. Yang kedua ada menciptakan kultur jaringan yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi selanjutnya ada etika dan norma di kampus. Peranan etika di lingkungan kampus dan masyarakat di luar kampus sangatlah penting. Yang pertama, menjadi alat kontrol. Yang kedua, memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral. Yang selanjutnya ada prinsip dasar menjalankan aktivitas, memberikan panutan untuk selalu berbuat good attitude, mengungkapkan penilaian terhadap perilaku orang lain. Penyimpangan etika di lingkungan kampus sendiri ada beberapa. Yang pertama, meminta hak sebelum melakukan kewajiban, memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran orang lain untuk kepentingan sendiri, dan ada masih banyak yang lain penyimpangan yang ada di sekitar lingkungan kampus.
Selanjutnya, materi terakhir di hari kedua adalah kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Di sini jelaskan ada strategi kerjasama UNILA dalam mewujudkan WCU. Yang pertama, menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi kelas dunia, mendorong dosen untuk studi lanjutan di perguruan tinggi top 100 dunia, kolaborasi riset dan penelitian top dunia, kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa, peningkatan mutu dan riset, akreditasi internasional PS, mengacu standar internasional untuk standar dosen dan tenaga didik. Selanjutnya, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik di lingkungan kampus. Di sini diterangkan pada era saat ini, khususnya di Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ada program dari pemerintah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dan 8. Programnya yaitu 1. Pertukaran pelajar, 2. Magang atau praktek kerja, 3. Asistensi mengajar dalam satuan pendidikan, 4. Penelitian atau riset, 5. Proyek kemanusiaan, 6. Kegiatan wirausaha, 7. Studi proyek independen, dan yang terakhir membangun desa atau KKN tematik. Selanjutnya, fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini ada yang pertama gedung dekanat, ada pusat kegiatan mahasiswa, ada gedung laboratorium perkuliahan, ada gedung aula, pasca sarjana, gedung lab terpadu, kampus A yang berada di Panglima Polim, gedung sanggar pertunjukan, gedung perkuliahan seni musik dan tari, ada kampus B di kota metro untuk jurusan PGSD, ada musola, gedung parkir, gedung fakultas FKIP 2 dan gedung fakultas FKIP 3 yang terletak di kota metro. Yang selanjutnya ada materi kehidupan berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 3 Dr. Rizwanti Rini, MSI. Di sini beliau menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat diikuti. Yang pertama, mengikuti berbagai lomba baik lokal, regional maupun nasional dan internasional. Selanjutnya ada kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan SEA Teacher, kegiatan berorganisasi dan lain-lain. Aktivitas mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa wajib aktif mengikuti kegiatan akademik seutuhnya. Yang kedua, ada wajib aktif mengikuti kegiatan non-akademik untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki mahasiswa. Ada kegiatan non-akademik lainnya seperti halnya bisa menjadi pengurus ormawa atau mengikuti berbagai kegiatan seperti lomba baik lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya ada lomba yang diikuti yang diselenggarakan oleh Dikti atau lomba yang diselenggarakan oleh lembaga lain. Yang terakhir, kegiatan unggulan kemahasiswaan adalah PKM, program kreativitas mahasiswa. Dan di hari terakhir ada pengenalan jajaran yang ada di fakultas dan prodi. Yang pertama ada pengenalan jajaran serta jabatan di jurusan pendidikan MIPA khususnya. Ada pengenalan jajaran prodi pendidikan kimia yang dijelaskan oleh Kaprodi dan jajaran. Dan yang terakhir adalah pengenalan lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang dibawakan oleh ketua-ketua dari masing-masing lembaga kemahasiswaan. Dan di sini ada kesan dan pesan yang saya sampaikan. Yang pertama, kesan kegiatan ini sangatlah menarik dan memberikan wawasan khususnya kepada saya mengenai bagaimana sistem perkuliahan di perguruan tinggi. Serta dalam kegiatan ini saya juga dapat menambah relasi satu dengan yang lainnya. Pesan dari saya semoga di kegiatan selanjutnya bisa lebih menarik dan bisa memberikan wawasan yang lebih banyak lagi. Cukup sekian sedikit penjelasan resum kegiatan PKKMB 2021 dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata, perkataan yang salah
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.